Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gaisani Admira Istihar Noveli Sulistyo. Saya kelas 10-4 absen 17. Saya berasal dari SMA Barunawati, Surabaya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi dari bab 1 sampai dengan bab 2. Jadi, di bab 1 ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Yaitu ada apa aja sih pengetahuan geografi itu? Yang pertama, itu ada perkembangan ilmu geografi. Yang kedua, objek geografi. Ketiga, ruang lingkup geografi. Dan yang keempat, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Jadi sebelum kita memulai sampai bab berikutnya, kita harus mengenal apa sih itu geografi. Nah, jadi geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam serta proses kehidupan dan interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam suatu ruang atau wilayah. Jadi ternyata itu geografi itu mempunyai sejarah loh. Yuk kita bahas yuk. Jadi kata geografi berasal dari bahasa Yunani loh. Terdiri atas kata geo itu artinya bumi dan grafien artinya tuh gambaran atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan oleh Eratosthenes 276 sampai 194 SM dalam tulisannya berjudul Geographika. Berdasarkan sejarahnya, geografi memiliki memiliki bahasan yang luas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi, meliputi flora, fauna, penduduk, udara, iklim, dan interaksi antara keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek geografi, terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material adalah gejala atau fenomena alam geosfer, sedangkan objek formal adalah kewilayahan region, yaitu cara pandang dan berpikir mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi. Nah, geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam dan aktivitas manusia di permukaan bumi, serta hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Ruang lingkup geografi terdiri atas geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa geografi, yaitu yang pertama geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang geografi yang mengkaji unsur-unsur alam atau geosfer yang bersifat fisik. Kajian geografi meliputi kondisi tanah, air, iklim, relief, serta flora dan fauna. Ilmu yang termasuk dalam geografi fisik antara lain geomorfologi, hidrologi, klimatologi, geologi, dan petologi. Yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang geografi yang mempelajari kehidupan dan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan ruang dan lingkungan. Kajian geografi sosial meliputi aktivitas ekonomi, kependudukan, sosial, dan budaya masyarakat. Ilmu yang berkaitan dengan geografi sosial antara lain geografi ekonomi, geografi kependudukan, dan geografi budaya. Yang ketiga ada geografi regional. Geografi regional merupakan gabungan dari geografi fisik dan geografi sosial yang mengkaji suatu wilayah tertentu serta menyeluruh dan mendalam. Geografi regional menelah berbagai fenomena yang terjadi dalam satu wilayah dengan melihat keterkaitan antara kondisi alam dan kehidupan manusia.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menunjukkan hubungan antar fenomena geosfer, yakni adanya suatu gejala akan berkaitan dengan gejala yang lain. Hubungan antar fenomena geosfer tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama hubungan gejala fisik dengan gejala, yang kedua hubungan gejala fisik dengan gejala fisik, ketiga, hubungan gejala sosial dengan gejala sosial. Berikutnya, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi menunjukkan penjelasan teori atau tulisan gambar maupun grafik fenomena geosfer. Prinsip korologi. Korologi merupakan batuan antara prinsip penyebaran interrelasi dan deskripsi. Prinsip ini menjelaskan fenomena dan manusia serta interaksinya dalam satu ruang kronologi. Ditinjau dari kondisi suatu wilayah, menjelaskan gejala berdasarkan fakta masalah yang berhubungan di ruang tertentu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep geografi. Konsep geografi adalah ide atau pengertian dasar yang digunakan untuk memahami fenomena geografi. Beberapa konsep geografi antara lain yaitu lokasi. Lokasi adalah letak suatu tempat baik absolut maupun relatif. Jarak. Jarak adalah jauh dekatnya suatu tempat. Keterjangkauan adalah kemudahan mencapai suatu wilayah. Dan berikutnya pola. Pola adalah susunan atau persebaran fenomena geografi. Morfologi adalah bentuk permukaan bumi. Aglomerasi, pengelompokan aktivitas atau penduduk. Dan nilai kegunaan adalah manfaat suatu wilayah bagi manusia. Interaksi dan interdependensi adalah hubungan saling bergantung antar wilayah. Diferensiasi area, perbedaan karakteristik antar wilayah. Dan keterkaitan ruang adalah hubungan satu ruang dengan ruang lainnya. Dan yang terakhir ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah cara pandang atau metode untuk mengkaji masalah geografi. Pendekatan geografi meliputi pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan pada lokasi persebaran dan pola fenomena geografi di ruang tertentu. Contohnya yaitu persebaran daerah rawan gempa di Indonesia. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Contohnya adalah dampak penebangan hutan terhadap banjir dan longsor. Berikutnya ada pendekatan kewilayahan atau regional. Pendekatan ini mengkaji suatu wilayah secara menyeluruh dengan menggabungkan pendekatan keruangan dan ekologi. Contohnya pengembangan wilayah. Pertanian di Lembang dilihat dari kondisi alam dan sosial. Nah, selanjutnya pada bab kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol. Unsur peta utama ada judul, skala, legenda, simbol, arah mata angin, dan garis astronomis, dan sumber dan tahun pembuatan. Dan fungsi peta yaitu menunjukkan lokasi, menyajikan informasi wilayah, alat analisis geografi, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis peta. Berdasarkan isi terdapat peta umum, yaitu peta dunia, peta topografi, dan peta tematik, yaitu peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan skala yaitu ada skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Dan berikutnya ada proyeksi peta.
Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi ke bidang datar dan mempunyai jenis-jenis proyeksi. Ada proyeksi silinder yaitu wilayah khatulistiwa dan proyeksi kerucut adalah wilayah lintang sedang dan proyeksi azimutal adalah wilayah kutub. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik memperoleh informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung. Komponen penginderaan jauh yaitu sumber energi, matahari atau satelit, atmosfer, objek, sensor, dan wahana atau satelit pesawat, data dan interpretasi. Manfaat penginderaan jauh yaitu pemetaan wilayah, pemantauan bencana, dan pengamatan perubahan lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi geografis atau SIG. SIG adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data geografis. Dan komponen SIG adalah perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia atau pengguna, metode. Manfaat SIG adalah perencanaan wilayah, analisis tata ruang, pengambilan keputusan.